Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran sejarah bersama Ida Handayani. Kali ini kita akan membahas kolonialisme dan imperialisme di Nusantara di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels di bawah pemerintahan Prancis. Masa berkuasanya Herman Willem Dendels dari 5 Januari 1808 sampai 15 Mei 1811 yang sering dikenal sebagai Bapak Negara Modern Indonesia. Pada akhir abad ke-18 terjadi suatu perubahan besar di Eropa, yaitu peristiwa Revolusi Prancis. Pada tahun 1803, perang kembali berkecamuk di Eropa, terutama perang antara dua negara imperialisme modern besar yang pada abad tersebut adalah Inggris dan Prancis, yang membawa dampak luas pada kondisi di Eropa bahkan di berbagai belahan bumi lain yang menjadi bagian dari wilayah jajahan koloni kedua negara imperialis tersebut. Inggris yang lebih kuat di laut memang merupakan musuh utama Prancis yang memang lebih kuat di darat. Pada tahun 1804, Napoleon Bonaparte diangkat menjadi Kaisar Prancis. Sebagai pimpinan Prancis, Napoleon mulai melakukan agresi ke seluruh penjuru Eropa, termasuk ke negeri Belanda. Belanda takluk setelah diserang Prancis pada tahun 1794 sampai 1795. Januari 1795, secara resmi Belanda jatuh ke tangan Prancis. Segera setelah Belanda jatuh, Prancis membuat pemerintahan boneka yang sering dikenal dengan pemerintahan Batab dan membubarkan pemerintahan Henry VII dan menggantinya dengan sebuah komite baru. Pada tahun 1806, Napoleon mengangkat saudaranya Louis Napoleon sebagai penguasa di negeri Belanda. Napoleon Bonaparte lewat adiknya Louis Bonaparte, Raja Belanda, mengirim orang kepercayaannya, Herman Willem Dendels, menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Pria berkebangsaan Belanda ini adalah loyalis Napoleon yang menjadi Jenderal Legium Batavia pada saat Revolusi Prancis. Dendels adalah seorang jenderal yang disegani di Eropa sehingga kedatangannya ke Jawa dianggap Inggris sebagai ancaman. Jawa adalah mata air utama kelimpahan di Hindia Belanda. Louis Napoleon sebagai penguasa baru di negeri Belanda mengirimkan Herman Willem Dendels ke Hindia Belanda guna mengamankan daerah itu dari serangan Inggris. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Inggris merupakan musuh besar Prancis. Belanda yang telah jatuh ke tangan Prancis secara tidak langsung menyebabkan negeri itu menjadi musuh Inggris. Louis Bonaparte butuh figur untuk dapat mengampalkan Pulau Jawa yang merupakan sentral kekuasaan Belanda di kawasan Samudra Hindia dan Asia Tenggara. Saat menaklukkan Belanda dan merebut semua wilayah koloninya, Napoleon sempat berpesan kepada Menteri Kelautan dan Wilayah Koloni Prancis, Admiral Denis Decrès, pertahankan Jawa berapapun harganya. Ketika Prancis menyerbu Belanda, Raja William V melarikan diri ke Inggris dan oleh pemerintahan Inggris ditempatkan di Pulau Kau. Raja William V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan Surat-Surat Kau. Istri perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Prancis. Dengan Surat-Surat Kau itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia Belanda, seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Sudah barang tentu pihak Prancis dan Republik Batab juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas jajahan kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batab ini merupakan vassal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batab untuk mengatur pemerintahan di Hindia Belanda masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan yang utama bagi Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Untuk mempertahankan Nusantara dari serangan Inggris, maka dipanggil dan ditunjuklah Herman Willem Dendels untuk menjadi Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Belanda. Jadi sebenarnya ketika Nusantara berada di bawah kekuasaan Dendels, bukan berada di bawah pemerintahan Belanda, tetapi di bawah pemerintahan Prancis. Benar Dendels orang Belanda, tapi pemerintahannya bukan berada di bawah bangsa Belanda.
Daendels merupakan kaki tangannya Napoleon Bonaparte yang lahir di tahun 1762 dan pernah 2 kali memberontak terhadap Raja Belanda, yaitu tahun 1780 dan 1787. Kemudian dia lari ke Prancis, dan ia sangat mengagumi tentang revolusi Prancis. Kemudian Daendels menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya ia mencapai pangkat jenderal dan pada tahun 1795 ia masuk Belanda dan masuk tentara Republikan Batavia dengan pangkat letnan jenderal. Sebagai kepala unitaris, ia ikut mengurusi disusunnya Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Daendels meninggalkan Eropa pada tanggal 18 Februari 1807. Dia sempat menghadap Napoleon Bonaparte di Paris untuk menyampaikan usulan kebijakan yang akan diterapkan di Hindia Belanda atau Nusantara. Perjalanan yang akan ditempuh Daendels sangat sulit karena saat itu lautan sudah dikuasai Angkatan Laut Kerajaan Inggris semasa Perang Napoleon berkecamuk di Eropa, Afrika, dan Asia. Daendels pergi ke pelabuhan Bordeaux, tetapi laut sudah diblokade Inggris sehingga ia harus mencari alternatif ke Lisabon di Portugal. Kemudian Daendels meninggalkan Portugal dan tiba di Maroko. Peristiwa yang terjadi di Maroko saat itu adalah perjanjian damai antara Maroko dan Aljazair untuk mengakhiri perdagangan budak bangsa Eropa. Salah satu panglima Angkatan Laut Inggris yang memaksa penguasa Maroko dan Aljazair untuk mengakhiri perbudakan bangsa kulit putih adalah Laksamana Peleu. Laksamana Thomas Peleu ini pernah memblokade Batavia dan membombardir Pulau Andros. Di Maroko, Daendels sempat dirampok bajak laut sehingga kehilangan semua dokumen. Dia meloloskan diri ke Kepulauan Kanari di lepas pantai barat Afrika. Daendels menempuh perjalanan melalui Cadik, Tangier, Kepulauan Kanari, dan New York. Dan di Amerika, Daendels berhasil menyewa kapal berbendera Amerika Virginia. Amerika adalah negara netral yang tidak terlibat dalam perang Eropa. Kedatangannya seorang diri mengundangkan nama Samara van Vilden, nama istrinya. Dengan kapal tersebut, akhirnya Daendels berhasil menyelinap menuju Jawa, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1808, Herman Willem Daendels tiba di Pelabuhan Anyer, Banten setelah menempuh pelayaran panjang selama 10 bulan dan berbahaya dari Belanda melalui Lisbon dan Maroko. Kemudian 5 ajudan turut mendampingi Daendels tiba di Pulau Anyer. Dari kejauhan, serombongan pasukan dan pejabat Hindia Belanda yang dipimpin petinggi militer Banten Peter Dupuy mewakili Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wyse hadir menyongsong kedatangan Daendels. Setelah sejenak singgah di Banten, Daendels menempuh 4 hari perjalanannya menuju Batavia. Daendels tak membawa secarik surat pun sebagai perintah raja untuk melengsarkan Gubernur Jenderal Wyse sekaligus menggantikan posisinya. Walaupun tanpa sepucuk surat pun, Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wyse pada tanggal 14 Januari 1808 menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Tugas-tugas Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Nusantara berada di bawah perintah langsung serta pengawasan Kementerian Jajahan Ministry van Koloni yang dipimpin oleh Paulus van der Heim. Adapun tugas Daendels diantaranya yaitu 1. Yaitu pembangunan pertahanan Nusantara terhadap Inggris. 2. Memperbaiki administrasi pemerintahan, kesehatan kota, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Dan yang ketiga, mereformasi hukum di tanah jajahan Belanda, menegakkan hukum Napoleon Bonaparte yang senapas dengan revolusi Prancis. Kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan. Bidang pertahanan merupakan persoalan utama yang dihadapi Daendels. Daendels dihadapkan pada lemahnya angkatan bersenjata dan pertahanan Jawa terhadap serangan Inggris. Karenanya, Daendels membuat kebijakan mendesak yaitu melakukan rekrutmen. Yang pada saat itu serdadu di Jawa tidak lebih dari 2.000 personil, bahkan yang bersenjata hanya 1/3-nya saja, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Daendels melakukan rekrutmen terhadap kaum pribumi untuk dilatih menjadi milisi atau militer. Kebanyakan serdadu Bumi Putra berasal dari Jawa, Manado, dan Madura. Polisi khusus bentukan Daendels ini dinamakan Jayang Sekar.
Jayeng Sekar mempunyai dua tujuan. Pertama, mencegah terjadinya pengangguran yang mungkin akan menjadi elemen berbahaya dalam masyarakat kolonial. Yang kedua, mereka bisa dikerahkan untuk mengisi kekurangan tenaga militer, melakukan tugas kepolisian sewaktu-waktu terjadi gejolak. Prajurit Jayeng Sekar dikenal cerdas dan tangkas. Mereka mendapat pelatihan militer, senjata, bayonet, sangkur, dan pistol, dan kuda berkualitas. Penggunaan seragam dan tanda-tanda kemiliteran secara khusus kian menandai ciri Jayeng Sekar sebagai polisi profesional. Pasukan Jayeng Sekar akan memperoleh sejumlah petak sawah di setiap distriknya. Sawah-sawah yang digunakan sebagai ganti gaji para prajurit Jayeng Sekar diambil dari seluruh kabupaten yang berada di bawah prefektur sesuai dengan luas tanah dan jumlah penduduknya. Selama 3 tahun memerintah Jawa, Daendels melaporkan kepada Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte bahwa dirinya telah merekrut sebanyak 13.838 pasukan Jayeng Sekar. Selain Jayeng Sekar, ada juga pasukan Perang Wedono yang terdiri dari 1.100 tentara yang kedudukannya berada di bawah Adipati Mangkunegoro dengan markas di Surakarta. Pasukan ini dibentuk dengan meniru model tentara Eropa, terdiri dari 1 batalion infanteri yang terdiri dari 4 kompi ditambah dengan 2 kompi pemburu, 2 pasukan artileri berkuda, dan 2 skuadron kavaleri. Pasukan ini langsung berada di bawah komando Gubernur Jenderal di Batavia. Yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan prajurit dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit, antara lain membentuk tangsi-tangsi militer, memberikan pakaian seragam, menaikkan gaji, dan mendirikan rumah sakit militer. Pada tanggal 14 Juli 1808, Daendels memerintahkan mendirikan Center Burlizing Ziekenhuis yang sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Simpang di Surabaya. Pada saat dibangun, rumah sakit ini hanya sebatas melayani pasien militer, namun seiring perkembangannya, rumah sakit ini melayani warga sipil. Para pejabat dan Jayeng Sekar wajib mengenakan seragam untuk menandai status mereka sebagai pejabat pemerintah. Warisan Daendels ini berlanjut hingga saat ini bagi para pejabat pemerintah, yaitu PNS dan para gubernur. Daendels juga membangun komplek garnisun dan tangsi militer di Jotangan yang kini menjadi Polwitabes Surabaya. Yang ketiga yaitu membangun benteng-benteng pertahanan dan pangkalan armada laut yang telah dihancurkan Inggris. Daendels menghancurkan kastil di Batavia dan diganti dengan benteng di Meester Cornelis. Meester Cornelis adalah nama suatu tempat yang kini namanya menjadi Jatinegara. Meester Cornelis adalah nama seorang anak keluarga kaya dari Pulau Lontar, Banda Maluku yang datang ke kawasan Batavia dan membuka sekolah pada tahun 1635 dan menyebarkan agama Kristen di Batavia. Pertahanan di Jawa dipusatkan tidak di Benteng Ancol, Benteng Welterpeden maupun di Butejong. Benteng pertahanan terbesar di Jawa dipusatkan di Meester Cornelis. Perancangan pembangunan Meester Cornelis dilakukan agak mendadak, yaitu pada tanggal 29 Mei 1810. Alasan mengapa dibangun di wilayah Meester Cornelis didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain: 1. Letak geografis daerah Meester Cornelis ditinjau dari segi strategi keamanan jauh lebih strategis dibandingkan dibangun di Batavia, Semarang, atau Surabaya. Permasalahannya adalah sudah dipastikan bahwa musuh datang dari laut, sehingga bila benteng pertahanan dibuat di daerah pantai, maka musuh pasti dapat mampu melumpuhkan dari laut, karena meriam Inggris memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada meriam yang ada di Jawa. Oleh karena itu, benteng yang baru dibangun letaknya harus jauh dari laut. Kedua, jarak antara benteng pertahanan Batavia tidak boleh terlalu jauh, karena istri dan keluarga pejabat pemerintah kolonial dan istri tentara beserta keluarganya harus dapat segera diungsikan ke benteng tersebut, sehingga keluarga mereka terhindar dari dampak perang. Ketiga, benteng tersebut harus dibangun di dekat pusat kekuasaan, artinya akan mempermudah mengontrol pasukan dengan tetap dapat menjalankan tugas sehari-hari dalam menjalankan roda pemerintahan. Keempat, penetapan lokasi benteng itu ditetapkan juga berdasarkan nilai uang kertas yang beredar. Uang kertas yang beredar di Batavia tidak memiliki nilai sama sekali di pedalaman Jawa, dan hanya di Batavia saja uang kertas itu memiliki nilai. Dengan demikian, dengan tujuan dapat membayar pasukan, Daendels terpaksa memilih lokasi benteng di dekat Batavia.
Dengan biaya yang sudah disediakan sebesar Rp10.387, Gubernur Jenderal memerintahkan agar setiap kubu dapat diselesaikan dalam 4-5 minggu. Pohon-pohon yang ada di sekitar tidak boleh ditebang sejauh tidak diperlukan untuk membangun kubu. Namun apabila diperlukan, pohon itu bisa digunakan dengan sangat hati-hati mengingat penebangan pohon itu akan menambah anggaran yang telah ditetapkan oleh Kolonel Pandepul. 18 Januari 1811 ia menandatangani surat keputusan yang memerintahkan kepada para perwira Jenny di Batavia agar dalam waktu 18 hari harus sudah selesai membangun tangsi Master Cornelis yang mampu menampung tentara sebanyak 5.000 orang. Untuk merealisasikannya, ia memerintahkan kepada Lenros Batavia Omelet untuk membantu dalam penyetoran bambu sebanyak yang diperlukan untuk membangun tangsi militer tersebut. Benteng pertahanan darat Master Cornelis selanjutnya menjadi pelopor dalam pembangunan benteng selanjutnya yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sejak era Daendels, sistem pertahanan laut telah diganti dengan sistem pertahanan darat. Untuk itu diperlukan strategi yang lebih rumit dibandingkan dengan sistem pertahanan laut. Kota Batavia yang tadinya dijuluki Ratu dari Timur, Koningen van Oosten, dalam abad ke-18 telah berubah menjadi kuburan Belanda, Graaf de Hollander, karena banyak orang Belanda yang meninggal akibat buruknya kesehatan kota. Sehubungan dengan itu, Daendels kemudian memutuskan untuk membongkar benteng kota dan memindahkan pusat pemerintahan ke selatan, yaitu Welterverden. Pada tahun 1810, Daendels memerintahkan pembongkaran tembok keliling kota dan menghancurkan benteng kastil. Sebagian batu-batunya dipergunakan untuk membangun bangunan di Welterverden. Meskipun Batavia lama sudah ditinggalkan sebagai pusat pemerintahan, para pedagang tetap tinggal di sana, bahkan dihuni kembali setelah orang-orang Eropa pindah ke selatan. Namun sejak itu tidak ada lagi pemisahan antara penduduk di dalam dan di luar benteng seperti sebelumnya. Sebelum Daendels datang ke Batavia, Laksamana Peleu dapat menghancurkan pangkalan laut di Jawa dan menghancurkan 20 kapal dagang dan 8 kapal militer Belanda, serta menyerbu Pulau Ornus dan Pulau Kuiper. Juga pada bulan April 1807, kapal Inggris merampas 4 kapal dagang Belanda. Maka Daendels membuka kembali pangkalan armada laut yang dapat menampung kembali armada laut di Jawa. Dua pangkalan yang direncanakan adalah pembangunan pelabuhan kapal perang di Teluk Meuen di ujung Kulon dan pelabuhan kapal perang dan fregat di Teluk Menari Gresik. Tetapi sebelum pangkalan ini selesai dibangun, pasukan Inggris menghancurkannya. Lalu Daendels menjadikan pangkalan Teluk Anyar sebagai pengganti pelabuhan yang telah dihancurkan tadi. Dengan memasang 100 buah meriam di berbagai sudut Pulau Gertud, lagi-lagi pembangunan pangkalan di Teluk Anyar kembali digagalkan Inggris dengan cara menyita semua peralatan perang yang ada di pelabuhan itu. Ketika membangun pangkalan armada di ujung Kulon, Februari 1808, Pieter Dupuy menghadap Sultan Banten untuk meminta pekerja untuk mengerjakan jalan dan membuat pelabuhan militer di Merak. Sultan Banten yang berseteru dengan pemerintahan kolonial sejak masa VOC menolak. Ia melihat peperangan antara Inggris dan Prancis memberikan kesempatan baginya untuk memberontak. Apalagi pasukan Daendels dianggap belum cukup siap untuk menghadapi peperangan. Atas alasan itu ia membunuh Dupuy dan menghabisi seluruh garnisun kecil pemerintah kolonial di Banten. Atas tindakan itu, segera Daendels mengirim 1.000 pasukan yang dipimpinnya langsung. Kesultanan Banten berhasil dikuasai, bahkan Daendels sambil duduk di tahta kerajaan berujar, "Akulah Raja Banten." Kesultanan Banten kemudian dihapus dan ia mengirim saudaranya untuk menjadi residen di sana. Kemudian hari ia merehabilitasi Kesultanan Banten dan menentukan siapa yang duduk di tahta kerajaan. Banten tidak sepenuhnya aman dari gangguan, karena sering adanya pemberontakan yang dibantu oleh Inggris. Untuk menjaga sisi barat laut pintu masuk menuju Selat Madura, Daendels mendirikan benteng di kota Gresik yang panjangnya 400 meter dan lebarnya 250 meter dan dapat menampung sekitar 800 personel prajurit yang dilengkapi dengan 102 meriam. Nama benteng itu diberi nama Lodewijk untuk menghormati nama adik Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Napoleon Bonaparte yang menjadi Raja Belanda.
Sedangkan pelaksanaan pembangunan Benteng Lodewijk dan pangkalan armada di timur Teluk Menari dimandatkan kepada Laksamana A.A. Baekis dengan prioritas pembangunan benteng di Selat Madura sebagai upaya menghindari terulangnya kembali peristiwa seperti di Selat Madura. Muara benteng tersebut adalah Sungai Solo dengan ketinggian 18 kaki dari permukaan laut. Kapal yang hendak masuk ke teluk tersebut harus melingkar sepertiga lingkaran. Hal ini memberi peluang bagi pasukan darat untuk menembakkan meriam tanpa memberikan kesempatan pada kapal asing untuk membalas. Pada tahun 1809, sebuah jalan akses dibangun di sepanjang sisi timur Kalimas memutus percabangan-percabangan sungai. Mulut Kalimas dilengkapi dengan dinding dermaga pada kedua sisinya. Bersamaan dengan dibangunnya jalan akses itu, dibangunlah sebuah benteng kecil yang dinamakan Fort Kalimas yang dibangun 200 meter menjorok keluar dari mulut Kalimas yang bebatuannya didatangkan dari Madura. Benteng Lodewijk yang ada di Gresik, tepatnya di Pulau Menari, Mengare sekarang, dan Fort Kalimas dibangun untuk sistem pertahanan yang lebih canggih dan modern, serta untuk membantu keamanan di Batavia setelah Dendels membongkar dan merobohkan Benteng Belvedere dan tembok kota di Surabaya yang sudah dibangun oleh Cornelis Spelman pada tahun 1678. Yang keempat yaitu pembangunan Jalan Raya Pos atau The Go to Posway adalah jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyar sampai Panarukan. Pada tiap-tiap 4,5 km didirikan pos sebagai tempat pemberhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Denden di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Gagasan pembangunan Jalan Raya Pos ini muncul tak lama setelah Dendels mendarat di Anyar pada tanggal 5 Januari 1808 ketika naik kereta kuda dari Anyar ke Batavia selama 4 hari. Menurutnya terlalu lama. Setelah dilakukan pengerasan jalan dan diperlebar menjadi 7 meter, jarak antara Anyar dan Batavia hanya ditempuh selama 1 hari. Idenya semakin kuat saat dia melihat kondisi infrastruktur jalan yang buruk saat perjalanan dari Bogor, Boitezong, ke Semarang dan Jawa Timur, Ostuk, pada tanggal 29 April 1808. Baginya perjalanan Bogor-Semarang selama 10 hari terlalu lama, sehingga pada 5 Mei 1808 dia memutuskan melanjutkan pembangunan Jalan Bogor-Karangsembung, Cirebon sepanjang 250 km. Untuk merealisasikan pembangunan jalan ini, Dendels mengeluarkan instruksi pada tanggal 5 Mei 1808 yang terdiri dari 10 pasal. Bunyi pasal 1 yaitu ia menyerahkan kepada Komisaris Urusan Pribumi untuk membuka jalan raya dari Boitezong ke Karangsembung melalui Cipanas, Cianjur, Bandung, Parakan, Muncang, dan Sumedang. Pasal 2 berbunyi, realisasi pembuatan jalan ini harus sudah dimulai pada musim kemarau, setelah penduduk melaksanakan panen kopi dan panen padi. Secara teknik, jalan ini harus dibuat selebar 2 ruhdin yang setiap pal yang jaraknya 400 ruhdin dipasang tanda untuk memudahkan perawatan jalan bersama yang menjadi tanggung jawab antara distrik dan penduduk. Pasal 3 berbunyi, mengingat berbagai macamnya medan yang akan dilalui jalan raya ini dan minimnya peralatan yang dimiliki penduduk, maka penduduk dibebaskan dari penggarapan jalan yang harus menembus rawa-rawa, sungai, ataupun lahan yang tergenang air. Untuk mengatasi kondisi jalan seperti ini, Gubernur Jenderal menyerahkan kepada Komisaris Urusan Pribumi. Bunyi pasal 6, tenaga yang akan dikerahkan untuk pembuatan jalan ini bukan berasal dari wilayah di sekitar jalan. Oleh karena itu, mereka diberikan upah yang jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan kondisi medannya. Untuk pelaksanaan pemberian upah ini, pelaksanaan di bawah tanggung jawab Komisaris Urusan Pribumi. Adapun rincian upah mereka adalah sebagai berikut. Dari Cisarua ke Cianjur, 10 ringgit perak per orang. Dari Cianjur ke Raja Mandala, 4 ringgit perak per orang. Dari Raja Mandala ke Bandung, 6 ringgit perak per orang. Dari Bandung ke Parakan Muncang, 1 ringgit perak per orang. Dari Parakan Muncang ke Sumedang, 5 ringgit perak per orang. Dan dari Sumedang ke Karangsembung, 4 ringgit per orang.
Pasal 5 berbunyi, mengingat beratnya medan, tenaga yang dikerahkan untuk merealisasikan jalan ini disesuaikan dengan medannya, dengan komposisi sebagai berikut. Dari Cisarua ke Cianjur 400 orang, dari Cianjur ke Raja Mandala 150 orang, dari Raja Mandala ke Bandung 200 orang, dari Bandung ke Parakan Muncang 50 orang, dari Parakan Muncang ke Sumedang 150 orang, dan dari Sumedang ke Karangsembung 150 orang. Pasal 6 berbunyi, untuk melaksanakan pembangunan jalan ini, Komandan Jenny Kolonel Lutzow bersama dengan 2 orang insinyur diberi tugas untuk membuat rencana di tempat mana jalan akan dibuka, digali atau diratakan. Jalur Cisarua Cianjur ditangani oleh seorang insinyur dan dari Parakan Muncang ke Karangsambung diserahkan kepada insinyur lain. Masing-masing insinyur dibantu oleh seorang bintara yang cakap dari pasukan artileri yang dipilih sendiri oleh kedua insinyur itu. Semua yang terlibat dalam pembangunan jalan ini akan diberikan gaji sebesar 1/4 ringgit perak setiap hari. Sementara kepada kepala dan kepada perwira Jenny akan memperoleh uang harian yang jumlahnya disesuaikan dengan pangkat mereka. Pasal 8 berbunyi, pembangunan jalan ini dilakukan dengan mengerahkan tenaga kerja sebanyak 1.100 orang bujang yang dikirim dari Jawa, dibantu dengan masyarakat setempat karena penduduk yang tinggal di sekitar jalur jalan raya ini sedang melakukan panen, sehingga diharapkan tidak mengganggu aktivitas panen komoditi yang sangat diperlukan oleh pemerintahan kolonial. Pasal 9, kepada Komisaris Urusan Pribumi diizinkan untuk mengambil peralatan yang diperlukan dari gudang-gudang yang berada di Batavia, bersama dengan para pengawas dan para bupati. Peralatan itu dibagikan kepada para pekerja untuk memudahkan pembangunannya. Pasal 10, untuk menunjang kelancaran pembangunan proyek jalan raya ini, setiap minggu Komisaris Negara harus melaporkan kepada Gubernur Jenderal sejak awal dan selama proses pembangunannya. Diharapkan dalam waktu setahun jalan ini akan selesai dibuat dan difungsikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dan jalan ini ternyata tidak semulus yang telah direncanakan. Jalur Cianjur ke Sumedang mengalami kendala, khususnya dalam pembuatan jembatan jalur Cianjur ke Bandung dan pemotongan lereng gunung jalur Parakan Muncang ke Sumedang. Dengan melihat beratnya medan yang harus ditembus, pada tanggal 28 Maret 1809, pemerintah menetapkan bahwa setiap kuli yang berasal dari daerah sekitar Batavia dan Priangan sejak dikeluarkan ketetapan tanggal 28 Maret 1809 hingga selesai proyek jalan raya akan diberikan secara gratis setiap hari 1,5 pon beras dan setiap bulan 5 pon garam. 1 hari setelah dikeluarkan ketetapan tersebut, Gubernur Jenderal mengeluarkan ketetapan lain, khususnya yang menyangkut jalur Sumedang. Pada tanggal ini diputuskan bahwa para pekerja yang berasal dari daerah Cirebon dan Vosslanden yang dikerahkan untuk memperbaiki jalan-jalan di Sumedang akan dibayar sesuai dengan ketetapan yang baru dengan perincian sebagai berikut. Mandor jalan akan menerima 3 ringgit. Pekerja pembuat jalan akan menerima 2 ringgit uang perak. Masing-masing kepala akan diberikan beras sebanyak 3 kantong beras. Sebagai penyesuaian, dasar pembayaran yang diberikan kepada pekerja di jalur yang lain. Jalur Megamendung yang semula menjadi bagian dari pembangunan jalur Cisarua Cianjur semula dikerjakan oleh para bujang Jawa. Akhirnya harus dikerjakan oleh 400 orang karena medannya sangat berat. Harus memotong lereng gunung, harus dibantu oleh orang-orang yang didatangkan dari wilayah Priangan Cirebon yang berjumlah 500 orang. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 10 Mei 1809, mereka yang baru didatangkan dari wilayah ini yang semula dibayar dengan menggunakan mata uang perak digantikan pembayarannya dengan menggunakan kepingan uang tembaga dengan aigo yang berubah. Proyek pembangunan jalur ini diserahkan kepada Von Motman yang dibantu oleh 2 orang asisten. Para asisten ini menerima upah 24 stuiper per hari dalam bentuk uang tembaga yang nilainya disasarkan pada agio saat itu. Agio adalah selisih kurs mata uang. Mengingat banyaknya jembatan yang dibuat,
pengarukan tanah di lembah-lembah, pengikisan gunung-gunung. Ternyata pekerjaan pembuatan jalan raya jalur Cisarua ke Karangsambung belum tuntas pembangunannya. Gubernur Jenderal mengeluarkan ketetapan tanggal 15 Maret 1810 mengeluarkan ketetapan bahwa pasukan Jenny diizinkan untuk memanfaatkan besi-besi yang ada di gudang negara dalam pembuatan jembatan Sungai Cicundel di Kabupaten Cianjur. Dengan dikeluarkan ketetapan ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan jalur-jalur Cisarua ke Karangsambung tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun seperti yang direncanakan semula. Dalam pembangunan jalur ini muncullah tokoh Pangeran Kusumandinata IX yang dilahirkan tahun 1791 dan berakhir di 1828. Masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sumedang, lebih mengenalnya dengan nama Pangeran Kornel. Dalam cerita rakyat, sebagai seorang bupati yang mencintai rakyatnya, ia tidak tega melihat penderitaan mereka pada saat pembangunan jalan raya yang menghubungkan antara Parakan Muncang dan Sumedang. Jalur ini melewati daerah Ciherang, tepatnya di Desa Tanjung Sari, suatu daerah yang berada di antara Parakan Muncang dan Sumedang. Merupakan daerah pegunungan yang tanahnya terdiri dari cadas sangat keras. Pembangunan jalan ini dilaksanakan dengan sistem kerja paksa atau rodi yang menelan banyak korban jiwa. Pekerjaan ini ditandai dengan banyak sekali perlawanan yang diberikan oleh bangsa Indonesia karena Gubernur Dendels. Saat Gubernur Jenderal Dendels datang melakukan inspeksi ke Ciherang, Bupati Kusumandinata menyambut Tuan Marsikal, mengulur tangan hendak menjabat salam. Maka Kusumandinata IX menyambut dengan tangan kiri, tangan kanan memegang hulu keris yang telah diputar di pinggang dari belakang ke muka. Kemudian Dendels bertanya mengapa jabat tangannya di tangan kiri. Kusumandinata IX kemudian menceritakan beban kerja rakyat membangun jalan di cadas Pangeran, dan Sang Marsikal pun menerima dan menyerahkan pengerjaan kepada pasukan Jenny. Benarkah peristiwa pertemuan dan jabat tangan Dendels Kusumandinata IX itu terjadi? Berkait Dendels, koleksi arsip RI dan Prancis untuk penggarapan disertasi berjudul Sentralisasi Kekuasaan Pemerintah Dendels di Jawa pada tahun 1808 sampai 1811, penerapan instruksi Napoleon Bonaparte, di salah satu bundel arsip Priangan berisi korespondensi pengusaha Bumi Putra kepada pejabat Belanda, khususnya yang bertugas menjadi pengawas proyek Jalan Raya Pos pada pertengahan tahun 1808. Menurut Djoko Marihandono, justru terlihat perbedaan sikap Kusumandinata terhadap pembangunan Jalan Raya Pos. Sebaliknya, Bupati Sumedang yang disebut-sebut dalam arsip tidak menyatakan keberatan sama sekali, bahkan menawarkan bantuannya lebih lanjut kepada penguasa kolonial jika masih diperlukan. Menurut tradisi administrasi kolonial, menurut Marihandono dalam dekonstruksi mitos pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran 1808, kompilasi sejarah dan tradisi lisan, setiap peristiwa termasuk kedatangan seorang gubernur jenderal pasti akan meninggalkan catatan dan laporan sangat panjang, mulai laporan keberangkat, daerah mana saja yang dikunjungi, siapa saja tamunya, dan orang yang dikunjunginya. Pasti akan tercatat lengkap dan tersimpan sebagai arsip. Anehnya pertemuan Dendels dan Kusumandinata tak terdokumentasikan. Selain arsip, beberapa tulisan leksikografi tentang masa pemerintahan Dendels pun tak pernah mencuplik peristiwa tersebut. Sementara sumber utama tentang pertemuan antara Pangeran Kornel dengan Dendels hanya ada pada prasasti di bawah patung Pangeran Kornel. Pada prasasti itu ditulis di bawah pimpinan Raden Demang Mangkupraja, di bawah penelitian Pangeran Kusumandinata, dibuat pada tahun 1811, dirobak pada tanggal 28 November sampai tanggal 12 Maret 1812. Dendels menurut keputusan Kaisar Napoleon Bonaparte mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 16 Mei 1811. Dia berlayar dari pelabuhan Surabaya menggunakan kapal menuju Eropa pada tanggal 29 Juni 1811. Pada bulan September 1811, Sang Marsikal diterima Napoleon di Paris. Dengan demikian, periode yang dimaksud dalam prasasti tanggal 26 November 1811 sampai 12 Maret 1812 bukan pada masa Dendels, melainkan Raffles. Tapi pada masa Raffles pun tak pernah tercatat kunjungan ke daerah Priangan. Peristiwa pertemuan jabat tangan Dendels dengan Kusumandinata IX justru sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Munculnya mitos dan legenda Dendels Kusumandinata menunjukkan polarisasi politik semasa dan setelah pemerintahan Dendels. Tak hanya terjadi sebatas pada kalangan Eropa, tetapi juga melibatkan kaum Bumi Putra.
Padahal ketika Dendles menerima laporan dari Bupati Sumedang Pangeran Wirahadikusuma yang dikenal dengan Pangeran Kornel yang mengadukan beratnya medan sehingga rakyatnya tidak mampu mengerjakan jalan itu sebab daerah tersebut terdiri dari batuan cadas yang sangat keras, Dendles tidak menyalahkan Bupati Sumedang, tetapi segera memerintahkan pasukan Jeninya untuk menghancurkan batu cadas agar pembuatan jalan bisa diteruskan. Setelah hambatan bisa diatasi, Dendles mengizinkan tenaga kerja menggunakan peralatan yang disediakan agar memudahkan penggarapan lebih lanjut dan memerintahkan kepada bupati agar lebih memperhatikan nasib para pekerja itu. Tujuannya adalah agar pembangunan jalan itu berlangsung lancar. Setibanya di Karangsambung pada bulan Juni 1808, dana 30.000 gulden yang disediakan Dendles untuk membayar tenaga kerja ini habis, dan di luar dugaannya tidak ada lagi dana untuk membiayai proyek pembangunan jalan tersebut. Ketika Dendles berkunjung ke Semarang pada pertengahan bulan Juli 1808, ia mengundang semua bupati di pantai utara Jawa. Dalam pertemuan itu, Dendles menyampaikan bahwa proyek pembangunan jalan harus diteruskan karena kepentingan mensejahterakan rakyat. Para bupati diperintahkan menyediakan tenaga kerja dengan konsekuensi para pekerja ini dibebaskan dari kewajiban kerja bagi para bupati, tetapi mencurahkan tenaganya untuk membangun jalan. Sementara itu, para bupati harus menyediakan kebutuhan pangan bagi mereka. Semua proyek ini akan diawasi oleh para perbek yang merupakan kepala daerah pengganti residen POC. Dari hasil kesepakatan itu, proyek pembangunan jalan diteruskan dari Karangsambung ke Cirebon. Pada bulan Agustus 1808, jalan telah sampai di Pekalongan. Sebenarnya jalan yang menghubungkan Pekalongan hingga Surabaya telah ada karena pada tahun 1806 Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicholas Engelhard telah menggunakan untuk membawa pasukan Madura dalam rangka menumpas pemberontakan Bangus Rangin di Cirebon. Jadi Dendles hanya melebarkannya, tetapi memang memerintahkan pembukaan jalan dari Surabaya sampai Panarukan sebagai pelabuhan ekspor paling ujung di timur Jawa saat itu. Pembangunan jalan raya ini cepat karena Dendles tidak sepenuhnya membangun jalan baru, sebab beberapa ruas jalan sudah ada seperti Anyer Batavia dan Lasem Gresik. Dendles hanya melakukan pengerasan dan pelebaran jalan saja. Setelah dibangun jalan raya pos, perjalanan dari Batavia ke Semarang hanya memerlukan waktu 3-4 hari. Perjalanan darat dari Anyer ke Batavia yang sebelumnya diperlukan waktu 4 hari cukup hanya 1 hari saja. Dan dari Batavia ke Surabaya yang biasanya memakan waktu 40 hari menjadi 6 hari saja. Kontroversi terjadi tentang pembangunan jalan ini. Pada masa Dendles, banyak pejabat Belanda yang dalam hatinya tidak menyukai Perancis, tetapi tetap setia kepada dinasti Orange yang melarikan diri ke Inggris. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena penentangan terhadap Dendles berarti pemecatan dan penahanan dirinya. Hal ini seperti beberapa orang pejabat seperti Prediger, Residen Manado, Nicholas Engelhard, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, dan Nederburg, bekas pimpinan Holzregening. Mereka yang dipecat kemudian kembali ke Eropa dan melalui informasi yang dikirim daripada pejabat lain yang diam-diam menentang Dendles. Mereka menulis keburukan Dendles. Di antara tulisan mereka terdapat proyek pembangunan jalan raya yang dilakukan dengan kerja rodi dan meminta banyak korban jiwa. Sebenarnya mereka sendiri tidak berada di Jawa ketika proyek pembangunan jalan ini dibuat. Ini terbukti dari penyebutan pembangunan jalan antara Anyer dan Panarukan. Padahal Dendles membuatnya dimulai dari Boitejong, Bogor. Sayang sekali arsip-arsip mereka lebih banyak ditemukan dan disimpan di arsip Belanda. Sementara data-data yang dilaporkan oleh Dendles dan para pejabat yang setia kepadanya hanya ditemukan di Prancis karena Dendles melaporkan semua pelaksanaan tugasnya kepada Napoleon sebagai penguasa kerajaan Belanda pada saat tahun 1810. Sejarawan Indonesia yang banyak mengandalkan informasi dari arsip Belanda ikut membuat kesalahan dengan menerima kenyataan bahwa pembangunan jalan antara Anyer Panarukan melalui kerja rodi. Kontroversi lain yang menyangkut pembangunan jalan ini adalah tidak pernah disebutkannya manfaat yang diperoleh dari jalan tersebut oleh para sejarawan dan lawan-lawan Dendles. Setelah proyek pembuatan jalan itu selesai, hasil produk kopi dari pedalaman Priangan semakin banyak yang diangkut ke pelabuhan Cirebon dan Indramayu, padahal sebelumnya tidak terjadi dan produk itu membusuk di gudang-gudang.
Di sekitar Mercusuar Anyer terletak di Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyer, Serang, Banten, terdapat tapal yang menandai titik awal pembangunan Jalan Anyer Penarukan 0 km pada tahun 1806. Tidak diketahui siapa yang membuatnya, tetapi Dendes sendiri nyampe di Banten yaitu pada bulan Januari 1808. Yang kelima yaitu mendirikan bengkel untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda yang bernama Kontraktikwinkel CW di Surabaya, bengkel amunisi berkaliber besar, dan laboratorium kimia di Semarang. Ketiga elemen yang dibangun oleh Dendes yaitu pabrik senjata Kontraktikwinkel di Surabaya, bengkel amunisi proyektil pabrik di Semarang, dan laboratorium kimia yang di Semarang, kemudian digabungkan dan akan menjadi cikal bakal berdirinya PT Pindad Persero sebagai satu-satunya industri manufaktur pertahanan Indonesia. Kebijakan Dendes dalam bidang pemerintahan. 1. Yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman. William Dendes pada tanggal 26 Februari 1809 berkorespondensi dengan Dewan Hindia Ridvan Indi yang isinya memuat pengajuan pembangunan tempat tinggal baru, pusat pemerintahan, dan pusat pertahanan militer. Dendes memandang Batavia Lama, Oud Batavia, kawasan kota tua Jakarta sudah tak layak huni lantaran terlampau lembab sehingga memicu wabah kolera dengan jumlah kematian yang sangat tinggi. Terlebih kawasan itu sangat rapuh sebagai pusat pertahanan militer. Demi mewujudkan kehendaknya, Dendes menugaskan J.C. Sulzo, seorang arsitek berpangkat kolonel. Sulzo merancang Istana Putih bergaya empire, mengikuti tren arsitek dan seni di Prancis. Istana Putih dibangun di tengah kondisi keuangan pemerintah carut-marut. Putar akal, Dendes akhirnya menjual beberapa bidang tanah dan 2 pasar, lalu memerintahkan para pekerja lokal untuk meruntuhkan sebagian besar bangunan dan tembok kota lama untuk dijadikan material istana yang baru. Sang Marsekal Guntur, julukan untuk Dendes, menghendaki pemindahan ibu kota beberapa mil ke daerah pedalaman, ke sebuah kota pinggiran bernama Welterperden atau New Batavia. Di sana ia melirik sehamparan tanah luas di sebelah timur perkemahan militer, sekarang lapangan Banteng, untuk dibangun rumah besar atau Istana Putih. Bangunan istana dirancang dengan struktur bangunan 2 lantai terdiri dari satu bangunan ukuran 74 x 27 meter, diapit 2 bangunan sayap kanan kiri masing-masing 24 x 26 meter. Bangunan utama berfungsi sebagai tempat tinggal gubernur, sementara bangunan sayap menjadi kantor, ruang tamu, kandang kuda, dan garasi kereta. Di antara bangunan utama dan sayap terdapat gerbang dan tangga menuju 2 lantai. Dan pembangunan ini kemudian dilanjutkan oleh Dubus ketika menjadi Gubernur Jenderal dan sekarang dijadikan kantor Kementerian Keuangan. Selain memindahkan ibu kota pemerintahan dari Batavia ke Welterperden, Dendes juga memindahkan tempat tinggal dari Batavia ke Buitenzong, Bogor. Dengan gajinya yang 130.000 guilders, ia membeli tanah Buitenzong ke pemerintah dan membangun sebuah istana megah bagi dirinya, yaitu Istana Bogor. Tanah di sekitar istana dijual kembali kepada pengusaha dan istananya dijual kembali kepada pemerintah pada saat ia digantikan oleh Jensen. Kebijakan kedua di bidang pemerintahan yaitu Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat yang dipimpin oleh Mr. Herman Warner Muntinghe. Pada tahun 1808 ia adalah sekretaris Dendes. Kemudian pada tahun 1809 ia diangkat menjadi sekretaris jenderal Ridvan Hindi. Berkat keahliannya di bidang hukum, Muntinghe diangkat oleh Dendes sebagai ketua Mahkamah Agung dan anggota luar biasa Ridvan Hindi. Setelah Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris tanggal 18 September 1811, Muntinghe diangkat menjadi Gubernur Jenderal East India Company (EIC). 3. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Setiap prefektur dikepalai seorang residen atau prefek yang langsung di bawah pemerintahan wali negara. Setiap presiden membawahi beberapa bupati.
Dendles melakukan restrukturisasi pemerintahan dengan semangat revolusi Prancis dan yang membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur sembari tetap mengakui keberadaan kesultanan. Konsepsi Dendles dalam pembagian Pulau Jawa didasarkan pada sistem pemerintahan sentralisasi karena atas pertimbangan mempertahankan Jawa, pejabat tinggi sipil dan militer Hindia yang saat itu jumlahnya sedikit, serta keuangan yang sangat minim. Dengan kondisi seperti ini, Dendles melakukan birokratisasi di kalangan pemerintahan tradisional sehingga keinginan untuk menempuh sistem pemerintahan langsung dapat dilaksanakan. 4. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintahan Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat. Dendles mengangkat semua bupati Jawa menjadi pejabat pemerintah Belanda dengan tujuan untuk melindungi mereka dari pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Belanda. Dewan Hindia yang memegang posisi penting dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda tidak boleh lagi ikut berkuasa. Yang kelima yaitu membentuk Sekretariat Negara Alhomen Sekretari yang berpusat di Bogor yang kemudian dibubarkan pada tahun 1950. Yang keenam yaitu membatasi kekuasaan raja. Dendles banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke Istana Kasunanan Surakarta ataupun Kesultanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu, misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi, dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja. Dendles tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi yang sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakuwono IV dari Kasunanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Hamengkubuwono II menolak. Penolakan Hamengkubuwono II terhadap kebijakan Dendles menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Dendles berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legium Mangkunegara dengan kekuatan 1.100 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Dendles apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Dendles semakin congkak dan berani. Dendles mulai melakukan intervensi terhadap pemerintah kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja. Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan Dendles, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan Hamengkubuwono II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga dapat ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Dendles kemudian memberikan ultimatum kepada Hamengkubuwono II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan harus menanggung kerugian akibat perang Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwono II menolak ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810, Dendles menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini, Dendles berhasil memaksa Hamengkubuwono II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada putranya sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwono II yang masih diizinkan tinggal di lingkungan istana sering disebut Sultan Sepuh. Yang keenam yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon menjadi wilayah kolonial Belanda. 7 Januari 1681 dilakukan penandatanganan kontrak antara VOC yang diwakili oleh Jacob Pandik dan Jacob Michel sebagai pihak pertama dan 3 Pangeran Cirebon yang diwakili oleh Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta sebagai pihak kedua. Perjanjian ini pun disetujui oleh 6 pejabat tinggi Cirebon yaitu Raksanegara, Anggaderaksa, Purbanegara, Anggadeprana, Anggaraksa, dan Nataparti. Perjanjian ini ditulis dalam bahasa Belanda, Melayu, dan bahasa Maleander. Kontrak perjanjian dibubuhkan cap dan disumpah dengan Al-Quran sesuai dengan adat yang berlaku. Kemudian diberlakukan pengumuman kepada masyarakat yang sudah berkumpul di alun-alun atau paseban oleh ketiga Pangeran Cirebon. Perjanjian 7 Januari 1681 ini menjadi tanda resmi beralihnya Cirebon di bawah pengaruh Banten menjadi di bawah kekuasaan VOC dan secara politik sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi.
Pada tahun 1798, pada masa Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting, Raja Kanoman telah ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Di tengah pemberontakan dan perebutan kekuasaan di Cirebon ini, pada tahun 1808 Belanda mengirimkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Dan pada tahun 1808 ini, Kesultanan Kecirebonan resmi berdiri setelah sebelumnya Belanda mengembalikan Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan, dan Daendels memerintahkan bupati agar tidak membiarkan pemuda cukup umur untuk tidak dilarang untuk menikah. Dan pada tanggal 2 November 1808, Daendels melepaskan wilayah Lampung dari Kerajaan Banten. Pada tanggal 13 Maret 1809, pemerintah kolonial menetapkan bahwa daerah Kesultanan Cirebon, wilayah utara Kepresidenan Cirebon, terbagi atas daerah yang dikepalai oleh sultan-sultan yang mempunyai kedudukan sederajat dengan bupati. Pada tanggal 20 Juni 1810, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memutuskan untuk menghapus wilayah Cirebon Priangan dan wilayahnya dikendalikan langsung dari Batavia. Dalam bidang hukum dan peradilan, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu 1. Pengadilan untuk orang Eropa, 2. Pengadilan untuk orang pribumi, 3. Pengadilan untuk orang Timur Asing. Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap prefektur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggotanya. Mr. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang menetapkan charter untuk daerah jajahan di Asia, di mana dalam pasal 86 charter tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumi Putra akan tetap berdasarkan hukum serta adat mereka. Masyarakat pada zaman itu beranggapan bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam yang memutuskan perkara perkawinan dan pewarisan. Daendels menekankan pentingnya sentralisasi kekuasaan di bawah wewenang pemerintahan pusat. Gubernur Jenderal yang dibantu oleh pejabat di Batavia adalah pusat kekuasaan. Wakil Raja Belanda di tanah koloni merupakan penguasa tertinggi yang memiliki wewenang besar untuk mengatur birokrasi sampai level bawah. Dengan kekuasaan macam ini, ia bisa memecat siapa saja yang dianggap menyeleweng dan melakukan apa saja untuk membuat pemerintahan berjalan efektif. Langkah yang bisa diambil seorang gubernur jenderal dengan kewenangan besar ini adalah salah satunya memberantas korupsi yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Birokrasi peninggalan VOC yang inefisien tapi juga sangat korup dan penuh penyelewengan. Daendels benar-benar memanfaatkan kewenangan untuk mencopot para pejabat korup dan memberantas berbagai penyelewengan yang dilakukan bekas pegawai VOC. Salah satu pos korupsi terbesar sampai dengan Daendels berkuasa adalah Provinsi Pantai Timur Laut Jawa. Di zaman VOC, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa bisa lebih berkuasa daripada pemerintah pusat di Batavia. Hal ini dimungkinkan lantaran betapa banyak uang yang dihasilkan dari monopoli perdagangan VOC di wilayah tersebut. Sang gubernur karena itu punya posisi tawar yang sangat tinggi di hadapan Gubernur Jenderal. Bahkan dengan pola macam itu, seorang pejabat rendahan kerap menyuap pejabat yang lebih tinggi untuk memuluskan tindakan korupsinya. Melihat gelagat semacam ini, tanpa banyak basa-basi, Daendels segera melakukan langkah tugas membubarkan pemerintah Pantai Timur Laut Jawa. Pembubaran ini menghasilkan unit pemerintahan baru setingkat prefektur yang pada selanjutnya disebut Keresidenan. Dalam sejarah, hukuman mati terhadap koruptor pernah diberlakukan oleh Marsekal Herman Willem Daendels. Sejarawan Ockham menyebutkan Daendels sebagai penguasa Belanda pertama yang membawa konsep negara modern ke Hindia Belanda. Negara modern ini mengenal batas-batas daerah, wilayah, hierarki kepegawaian, serta tindakan anti korupsi dan penyelewengan lain yang menjadi kelaziman pada zaman VOC. Korupsi di antara pejabat Belanda di koloni menjadi sasaran Daendels yang lalu terkenal sebagai Tuan Besar Guntur. Dalam makalahnya yang disampaikan di Kongres Nasional Sejarah 1996, Ockham menjelaskan bahwa Daendels memiliki obsesi untuk menghilangkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia melihat korupsi sebagai konflik kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Baginya korupsi merusak
hierarki para pejabat Hindia Belanda dan efisiensi pemerintahan. Misalnya karena korupsi gubernur Belanda di Jawa Barat dan gubernur pantai utara Jawa memiliki kekuasaan lebih besar daripada gubernur jenderal di Batavia. Para pejabat rendahan yang korup dan menguasai penghasilan haram juga memiliki kekuasaan yang nyata dan lebih besar daripada atasannya yang juga mereka suap. Dendles menerapkan hukum yang berat kepada para koruptor. Jika terbukti di pengadilan, mereka akan dihukum membayar denda, dicopot dari jabatannya, bahkan dihukum mati. Selain itu, beberapa pejabat yang melakukan korupsi dihukum dengan cara dipermalukan di depan umum, dengan cara diikat dan dipertontonkan kepada masyarakat. Tujuannya agar mereka menjadi pembelajaran. Hukuman mati akan diberlakukan kepada koruptor bila terbukti merugikan negara sebesar 3.000 ringgit ke atas atau setara dengan gaji 1 bulan ketua Red Band Indi. Hukuman mati dijalankan dengan cara ditembak sampai mati. Hukuman ini dijalankan oleh Dendles. Nahasnya, hukuman mati itu justru menimpa Kolonel J.P. Flies, perwira yang diandalkan Dendles. Itu pun bukan karena korupsi secara langsung, melainkan karena dia dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara. Flies adalah perwira yang dipercaya oleh Dendles untuk mempertahankan Maluku. Kolonel Flies dari Prancis, reputasinya tak diragukan. Dia memimpin pasukan cukup besar, mencapai 1.500 orang. Gabungan serdadu Belanda dan milisi Jawa Madura di Benteng Victoria. Namun pada tanggal 16 Februari 1810 sekitar 600 tentara Inggris dan India di bawah Mayor Henry Colt menyerang Benteng Victoria. Pasukan ini bagian dari armada yang dipimpin Laksamana Madhya William O'Brien Drury yang berlayar dari Bombay, India. Kolonel Flies tidak memberikan perlawanan yang berarti. Dia malah menarik pasukannya dari Benteng Victoria ke Teluk Laetitia di Bukit Batu Gantung dan membangun pertahanan di sana. Akan tetapi pertahanan ini tidak berlangsung lama dan segera dipatahkan. Akhirnya Kolonel Flies menyerahkan seluruh Pulau Ambon pada Colt. Penyerahan ini diikuti oleh sejumlah pulau di sekitarnya pada tanggal 19 Februari 1810. Pada Mei 1810, Dendles menerima berita jatuhnya Ambon dan pulau-pulau sekitarnya ke tangan Inggris. Dia terpukul karena Ambon merupakan pangkalan terkuat di wilayah timur dengan benteng-bentengnya seperti Benteng Victoria yang dipimpin oleh perwira andalannya Kolonel Flies. Setelah dilepaskan Inggris, Flies kembali ke Batavia. Dendles menyeretnya ke mahkamah militer yang menjatuhkan hukuman mati. Menurut laporan Inggris, Flies dihukum mati karena tidak mampu mempertahankan Maluku. Namun menurut versi Belanda, Flies dihukum karena mengorbankan semua kekayaan negara di sana tanpa bisa menyelamatkannya. Tekanan pada kekayaan negara ini lebih layak dipercaya mengingat Cranston, gubernur Belanda di Ambon yang menyerah kepada Inggris tetapi mampu mengirim rempah-rempah ke Jawa dibebaskan dan bahkan menerima penghargaan. Jadi prioritas Dendles adalah mengorbankan pertahanan luar Jawa. Mahkamah militer mendakwa Flies telah merugikan negara karena tidak dapat menyelamatkan rempah-rempah milik negara dari serangan Inggris. Mahkamah menjatuhkan hukuman mati kepadanya karena merugikan negara lebih dari 3.000 ringgit. Dia dihukum mati dengan cara ditembak pada tanggal 10 Juni 1810. Pada tanggal 14 Juli 1809, direktur dan kedua komisaris dari Bank Panlening yang masih menjabat diberhentikan. Didirikan bank baru dengan nama yang sama. Sekretaris dan juru tulis bank lama dapat terus bekerja. Dikeluarkan instruksi baru, di dalamnya ditentukan bahwa bank yang baru itu akan dipimpin oleh 2 orang komisaris dan 1 sekretaris yang merangkap kasir, penata buku, dan penyimpan anggunan. Sekretaris itu didampingi oleh 1 juru taksir, 4 juru tulis, dan 1 pelapor. Dendles memutuskan ini setelah mengutus pinjaman-pinjaman bank dan kantor lelang, dan 2 komisaris dan direktur ini telah berlaku sewenang-wenang khususnya karena telah memberikan pinjaman yang bertentangan dengan aturan yang berlaku untuk dirinya. Red Band Justice yang berkedudukan di Batavia merupakan lembaga peradilan yang tertinggi di wilayah kekuasaan VOC. Badan ini didirikan pada tahun 1620. Mulai tahun 1798, Red Band Justice menamakan diri Hozrod, Dewan Mahkamah Agung. Tetapi pada tanggal 15 Agustus 1809, Dendles membubarkan Hozrod dan menggantikan dengan Hozrod Band Justice van Holland Indi. Bagi
Badan ini disusun instruksi sebesar 47 pasal yang diharapkan akan menghilangkan cacat yang melekat pada sistem peradilan yang lama, seperti pemberian jabatan atau tempat kerja kepada sanak saudara dan penerimaan uang licin. Pada zaman VOC, pada tahun 1745 didirikan Amphion Society, yang kemudian dirubah menjadi Amphion Direksi pada tahun 1794. Amphium, kata Melayu yang lazim dipakai Madat, adalah salah satu hasil bumi yang terkenal di Pulau Jawa. Menurut catatan, tahun 1628, candu merupakan produk-produk tanah Jawa yang kena bea masuk saat masuk pelabuhan Batavia. Sekitar tahun 1670, warga Batavia mulai mencampurkan dengan tembakau. Campuran ini merupakan obat bius yang sangat adiktif yang tidak hanya membuat pemakainya ketagihan tetapi juga mendorongnya melakukan tindakan kriminal. Namun VOC tetap mengimpor kualitas besar candu dari Benggala yang dilelang dan kemudian masuk pasaran lokal. Dari semula, candu biasanya diperdagangkan di Jawa oleh pedagang perantara warga Cina. Di samping mereka, makin lama makin banyak warga Eropa di Batavia yang aktif di bidang ini. Mereka membeli candu dari para pedagang Inggris atau India di Selat Malaka, lalu menjualnya dengan keuntungan besar. Pada tahun 1743, pemerintah agung mengirim beberapa komisaris ke Malaka untuk mengusut peranan mantan gubernur Delaver dan fiskal serta jaksa kota Malaka dalam penyelundupan candu. Pada pertengahan tahun 1745, komisi ini melaporkan kepada pemerintah agung bahwa sejak tahun 1738, perdagangan candu swasta liar di Malaka makin meningkat dan di sana sudah merupakan perkara biasa. Orang menyelundupkannya juga produk-produk lain yaitu timah, merica, dan gula. Tetapi di samping rempah-rempah dari Maluku, candu merupakan mata perdagangan yang paling banyak menghasilkan keuntungan bagi VOC. Jadi penyelundupan oleh pihak ketiga sangat merugikan company. Dalam perjalanannya, Amphion Society mengalami pasang surut persoalan pembagian keuntungan. Karena pada saat itu VOC sedang diambang keruntuhan, maka Amphion Society dirubah menjadi Amphion Directi yang bertugas untuk kegiatan dagang dan memperoleh keuntungan. Tetapi dalam perjalanannya kembali selama pemerintahan memberantas penyelundupan, selama itu pula jaksa yang bertugas menyita barang selundupan menerima sebagian hasil penjualan barang sitaan itu, dengan akibat mereka sendiri menarik manfaat dari kegiatan para penyelundup. Maka pada tanggal 17 September 1808, Gubernur Jenderal Dendels membubarkan Amphion Directi. Pada tanggal 19 September 1664, VOC telah membentuk College Panham-Raider yang bertugas mengawasi keamanan dan ketertiban di daerah sekitar kota Batavia dan Partikelir, tanah milik orang swasta. Kemudian pada tanggal 7 Februari 1809, Gubernur Dendels telah membubarkan College Panham-Raider. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas jasa mereka, lalu mereka dibebas tugaskan. Tugas mereka diambil alih oleh College Pan-Sevenen. 55 perkara-perkara perdata dan urusan sengketa kekeluargaan di daerah kekuasaan Landros harus diselesaikan oleh seorang petugas yang menyandang gelar Goedgemeente tot en over de zaken van den inlander, wakil untuk urusan-urusan orang bumi putra. Pembagian administrasi juga ditinjau ulang. Untuk seterusnya, wilayah ini terdiri atas 4 Scotland, wilayah kekuasaan seorang Scot, kepala polisi yang masing-masing mempunyai seorang Scot dan beberapa wakil Scot yang diberi rumah dinas di daerahnya sendiri. Jumlah komandan bumi putra yang sebelumnya 13 dikurangi menjadi 7 orang. College Pan-Sevenen yang didirikan pada tanggal 24 Juni 1620 oleh VOC beranggotakan 2 pegawai VOC dan 3 pegawai swasta yang bertugas untuk menangani masalah perdata dan pidana orang-orang bebas dan orang asing di Batavia, juga meregistrasi serah terima harta tidak bergerak dan budak-budak di Batavia. Sebelum membubarkan College Panham-Raider pada tanggal 13 Maret 1809, College Pan-Seven menerima instruksi baru dari Dendels, yaitu tentang tambahan tugas dan kewenangan yang asalnya merupakan tugas dari Van Hemreden. Selanjutnya yaitu kebijakan Dendels di bidang ekonomi dan keuangan.
Pada tanggal 19 Desember 1808, Hozre Gering yang dipimpin oleh Gubernur Dendels mendirikan Algemene Rekenkamer van Indi atau Badan Pemeriksa Keuangan. Pada waktu itu Dendels sedang mereorganisasi menyeluruh. Melalui badan baru tersebut yang menggantikan General Visit Kantor dan kantor-kantor general, Dendels ingin memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pendapatan dan pengeluaran negara Hindia Belanda. Algemene Rekenkamer yang terdiri atas seorang ketua, 4 anggota, dan seorang panitera diberi tugas mengawasi pendapatan dan pengeluaran semua badan pemerintah di Hindia Belanda termasuk di tingkat lokal. Instruksi bagi Algemene Rekenkamer disusun oleh Dendels sendiri dan pada tanggal 19 Desember 1808 disahkan oleh Hozre Gering. 4 hari kemudian kantor visitor dan general dibubarkan dan pada hari itu juga gaji anggota-anggota dan pegawai Rekenkamer ditetapkan. 2 kali setahun, Juni dan Desember, badan tersebut harus mengirim laporan umum mengenai kegiatannya disertai data finansial terinci kepada pemerintah agung. Laporan administrasi keuangan kantor di pantai timur Laut Jawa Semarang dan di ujung timur Pulau Surabaya diperiksa oleh Algemene Rekenkamer. Karena pemerintah memerlukan uang dengan segera, maka diterbitkanlah surat berharga dengan jaminan uang perak senilai tanah Probolinggo untuk jangka waktu 10 tahun. Surat berharga inilah yang disebut kertas Probolinggo dan diterbitkan dalam beberapa nilai nominal, yaitu 100, 200, 300, 400, 500, dan 1000 riksdaler. Surat berharga tersebut dicetak dalam bahasa Belanda dan Arab Melayu, ditandatangani langsung oleh para pejabat yang berwenang, dipetubuhi cap LN, Lodewijk Napoleon bertahun 1810. Semua langkah Dendels dalam bidang pertahanan, administrasi negara, dan sistem peradilan tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi komoditas perdagangan dari dalam negeri tidak bisa dijual dan menumpuk di gudang pelabuhan akibat blokade laut yang dilakukan Inggris. Dendels kemudian mencari cara lain, salah satunya adalah dengan menghidupkan kebiasaan lama VOC, yaitu menjual tanah kepada pihak swasta dan memberikan hak kepemilikan. Dendels sebenarnya banyak menjual tanah luas di daerah barat dan timur Batavia. Akan tetapi transaksi terbesarnya adalah penjual seluruh wilayah yang kini bernama Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur kepada orang Cina Hantiko sebesar 3,5 juta gulden. Untuk meningkatkan hasil panen kopi, Dendels melakukan reformasi birokrasi. Salah satu prefektur yang dibentuk oleh Dendels adalah Prefektur Preanger yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan kabupaten tersebut dalam menghasilkan kopi. Dengan demikian, Kabupaten Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakan Muncang digabungkan dengan Batavia dengan nama Jakarta de Preanger Regenseven. Sementara daerah Sukapura, Limbangan, dan Galuh yang merupakan daerah minus kopi digabungkan dengan Cirebon dengan nama Kesultanan Cirebonse Preanger Regenseven. Selain melakukan reformasi birokrasi, Dendels lebih memilih untuk bekerja sama dengan para bupati. Bupati diposisikan sebagai bawahan daripada pejabat Belanda. Dendels beranggapan bahwa untuk meningkatkan kas pemerintah kolonial tanpa kerjasama dengan bupati, keinginan untuk meraih laba terancam gagal. Dengan demikian, setiap habis panen, petani harus menyetorkannya kepada bupati. Berkaitan dengan kopi di Cianjur, Dendels berhasil meniadakan masalah bagi hasil kepada para bangsawan. Namun dari hasil penjualan kopi, Dendels memberikan presentasi kepada bupati dan bawahannya. Petani yang menyerahkan hasil panen kepada bupati, bupatinya akan mendapatkan 2,5 gulden dari setiap riksdaler atau ringgit, 2,5 yang diperoleh bupati dari setiap pikul kopi, dan 12 sweater diperuntukkan bagi kepala bawahannya. Itulah imbalan yang diterima bangsawan pribumi atas keterlibatan mereka dalam tanaman kopi. Dengan peran serta bupati, pada tahun 1808, wajib tanam kopi meningkat tajam. Jumlah pohon di Jawa yang bertambah lebih dari 45 juta pohon. Kurang lebih 27 juta pohon, 3 tahun kemudian mencapai 72 juta pohon. Selain bekerja sama dengan bupati, Dendels mengangkat inspektur jenderal urusan kopi yang dijabat oleh Sir von Wilkelman dengan tugas urusan pemenuhan kewajiban pribumi dan hanya terbatas di Kabupaten Priangan. Pada tahun itu, Dendels juga mengharuskan anak-anak yang berusia 14 tahun dapat membantu orang tuanya.
Pada tahun 1809, Dendes menaikkan setoran petani kepada bupati menjadi 1/5 dari hasil panen. Jumlah setoran yang ditetapkan Dendes terus naik dibandingkan dengan setoran yang ditetapkan sebelumnya. Untuk mencegah menurunnya hasil tanaman kopi pada tahun 1810, Dendes memerintahkan bagi setiap keluarga diwajibkan untuk menanam 200 bibit setiap tahun, karena pohon yang sudah tua akan mati. Dan pada tahun 1810, panen kopi mengalami peningkatan sampai menghasilkan 120.000 pikul. Untuk mensejahterakan para bupati, bupati menerima komisi tersendiri yaitu 1 riksdaler atau ringgit per pikul seberat 128 pon. Jauh lebih ringan daripada petani yaitu 225 pon per pikul. Dari komisi yang diterima bupati, 1/4-nya diserahkan kepada kepala bawahannya dan utang-utang bupati kepada pemerintah kolonial dihapuskan. Pada tahun 1809, Denles melakukan pemetaan pemukiman bagi penduduk. Denles menghindarkan pola pemukiman yang menyebar. Penduduk diperintahkan untuk tinggal di desa yang minimal jumlah penduduknya ditentukan. Pemukiman dengan penduduk kurang dari 6 kepala keluarga tidak diperbolehkan dan mereka harus bergabung dengan lokasi yang lebih besar. Di Cianjur, untuk mengurusi kependudukan dipercayakan kepada pemuka agama. Pemuka agama diberi kepercayaan selain dengan berkaitan dengan keagamaan seperti memimpin ibadah, membaca Al-Quran, menghadiri selamatan, juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai pencatat kelahiran, kematian, perkawinan di sekitar mereka yang ditempati. Dengan tugas-tugas tersebut, pemuka agama di Cianjur merasa diakui. Untuk menghadapi problem korupsi yang sangat serius di wilayah Hindia Belanda, Denles mengambil kebijakan: 1. Pejabat pemerintah dilarang berdagang. 2. Pejabat dilarang menerima suap ataupun kado. 3. Menaikkan gaji para karyawan. Dan yang keempat, hukuman mati bagi pegawai yang mengkorupsi aset negara seharga Rp3.000. Dalam catatan sejarah, Badan Otonomi Belanda yaitu POC memungut pajak diantaranya pajak rumah, pajak usaha, dan pajak para pedagang Tionghoa dan pedagang asingnya. Namun POC tidak memungut pajak di wilayah kekuasaannya seperti Batavia, Maluku, dan lainnya. Kemudian pada masa Dendes ada pemungutan pajak yaitu memungut pajak dari pintu gerbang, pajak penjualan barang di pasar, termasuk pungutan pajak terhadap rumah. Kebijakan Denles di bidang sosial budaya. Pemerintah Denles di Jawa sesungguhnya memiliki karakter militer. Hal ini terlihat dari banyaknya waktu yang ia curahkan untuk masalah-masalah militer, terutama gaya busana yang dipromosikan oleh Denles. Tidak seperti para mantan gubernur jenderal VOC yang mengenakan busana elit kebangsawanan. Pakaian formal Denles adalah seragam marsakalnya. Denles sering memberikan pangkat militer pada setiap pejabat, baik para orang Eropa maupun pribumi, dengan harapan menumbuhkan rasa disiplin. Saat menerima utusan resmi Keraton Kasunanan Surakarta di Semarang pada Juni 1808, Dendes memberikan salah seorang delegasi anak berusia 11 tahun bernama Raden Mas Malikan Saleh kelak yang menjadi Paku Buwana VII, seragam seukuran anak beserta kelengkapan kavaleri dan sebuah brevet letnan kavaleri. Sebulan kemudian, Dendes memberikan Pangeran Prangwodono Mangkunegara II sebuah promosi sebagai kolonel penuh mahkota Raja Belanda dan pembentukan pasukan pribadi berkapasitas 1.150 orang sebagai legiun resmi dan dibantu dengan bantuan 10.000 rekader per tahun. Mangkunegara II lantas mencukur rambut pendek dan mengenakan pakaian kolonel Eropa. Seragam semi-militer ini kemudian merebak menjadi pakaian dinas pejabat-pejabat sipil dan adat di seluruh Hindia Belanda. Seragam menjadi penanda status sosial. Bila pria Jawa kalangan bawah menggunakan sarung, maka para priayi menggunakan seragam Belanda dalam jubah seremonial di panggung kolonial. Denles adalah orang yang ingin menerapkan ide revolusi Prancis dan penganut Jakobis. Maka Denles menjalankan pemerintahannya dengan memberantas sistem feodal yang pada awalnya sangat diperkuat oleh POC. Hak-hak bupati mulai dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Status raja yang selama masa VOC dianggap sekutu diturunkan menjadi pegawai biasa. Penurunan status ini menyebabkan terhapusnya tanda kehormatan para raja.
Pada masa pemerintahan gubernur sebelum Dendels, para residen Belanda diperlakukan sama seperti para penguasa daerah yang menghadap Raja-Raja Jawa, yaitu duduk di lantai dan mempersembahkan sirih sebagai tanda hormat kepada Raja Jawa. Menurut Dendels, residen tidak layak lagi diperlakukan seperti itu. Dendels yang berpikiran rasional menganggap sikap terlalu menghormati raja adalah sesuatu yang berlebihan. Kemudian Dendels membuat beberapa peraturan untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa kekuasaan tertinggi berada di Batavia, bukan di tangan raja. Residen pada masa pemerintahan Dendels disebut menteri berhak duduk sejajar dengan raja, memakai payung seperti raja, tidak perlu membuka topi atau mempersembahkan sirih kepada raja, dan harus disambut oleh raja dengan berdiri dari tahtanya ketika residen datang ke kantor. Dan pada saat residen bertemu di tengah-tengah dengan raja, residen tidak perlu turun dari kereta, tetapi cukup membuka jendela kereta dan boleh berpapasan dengan kereta raja. Kebijakan Dendels di bidang tata kota. Ketika diangkat menjadi gubernur jenderal, selain mempertahankan koloni, ia juga ditugaskan untuk memperbaiki keadaan kesehatan kota. Jika tak berhasil, maka Dendels diwajibkan untuk membuat usulan tentang kemungkinan pemindahan ibu kota koloni milik Belanda di Asia ke tempat lain di Pulau Jawa yang cocok untuk keperluan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, Dendels kemudian memutuskan bahwa benteng kota sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan ia lalu memindahkan pusat pemerintahan ke Waterford. Seperti halnya Simburg, Dendels juga tidak nyaman di Batavia. Gubernur Jenderal Dendels akhirnya membeli Waterford untuk dijadikan ibu kota yang baru. Dendels juga membeli lahan-lahan yang dimiliki swasta untuk dijadikan tempat-tempat bangunan pemerintahan. Hal yang sama dilakukan Dendels juga di Buijong untuk pembangunan istana gubernur jenderal dan kota pemerintahan. Selain itu, Dendels memerintahkan perombakan dan penggusuran bangunan-bangunan liar di kota Batavia secara berangsur-angsur dan para penghuninya dipindahkan ke tempat lain yang telah disediakan, yakni daerah di selatan Waterford, Rijswijk, dan Noordwijk. Dendels bercita-cita agar kota yang pernah mendapatkan julukan Ratu dari Timur itu kelak akan terisi dengan bangunan-bangunan yang bagus. Dendels menggunakan Champ de Mars, lapangan banteng, untuk latihan militer meski daerah ini masih berawa dan tidak rata. Dia juga memberikan sebuah gereja kecil kepada Freiburg Apostolik yang terletak di sisi selatan Jalan Kenanga di wilayah Senen. Tahun 1811, Gubernur Dendels membongkar Kastil Lama, Benteng Sulenborg, sebuah benteng di ujung timur Jalan Dr. Sutomo sekarang, benteng di selatan Mount Laflette, dan dinding kota lama, serta memindahkan seluruh pemerintahan Batavia ke kota baru di selatan kota tidak jauh dari country seat milik Van der Para. Sebagai bagian dari rencana pemindahan, Dendels memerintahkan untuk membangun rumah baru bagi Society Harmony di Rijswijk. Ketika pembangunan istananya belum selesai, pemerintah merombak rumah Van Bram untuk pemukiman resmi gubernur jenderal. Rumah Van Bram ini sekarang menjadi istana negara. Sesuai dengan tugas yang dipikulkan kepadanya, andil Gubernur Jenderal Dendels dalam pembinaan dan perkembangan kota Batavia cukup besar, sebab tugasnya mengorganisasi pertahanan menghadapi Inggris dan mengadakan perubahan-perubahan pemerintahan kolonial, sekaligus menyangkut kewajiban untuk memperbaiki kesehatan kota Batavia. Berdasarkan instruksi tersebut, Dendels membuat rencana besar untuk mengubah Waterford menjadi ibu kota yang baru dan segar dan sehat. Sungguh pun keadaan keuangan pada waktu itu sangat buruk, dan nampaknya cita-cita Dendels itu membuahkan hasil, sebab pada masa-masa berikutnya angka kematian orang-orang Eropa cenderung menurun. Ketika Dendels mengontrol pembangunan jalan raya yang melintasi kota Bandung tempo dulu, sampailah dia di jembatan Sungai Cikapundung dekat Gedung Merdeka sekarang. Jembatan tersebut sedang dirampungkan oleh pasukan Jenny militer Belanda yang dibantu oleh penduduk kampung Cikapundung Kolot. Begitu selesai pembuatan jembatan Cikapundung, Dendels menyeberangi dan berjalan sampai ke suatu tempat. Pada tempat itu, kemudian mencatatkan tongkat kayu dan berkata, "Coba usahakan bila aku datang kembali di tempat ini telah dibangun sebuah kota," ucap Dendels. Dendels kemudian memerintahkan Bupati Kabupaten Bandung, Wiranata Kusuma II, untuk memindahkan ibu kota dari Krapyak, Dayakolot ke sekitar alun-alun Bandung. Tujuannya agar rentang kendali dari Kabupaten Bandung lebih mudah ketika jalan raya pos telah selesai.
Di tempat Dendels menancapkan tongkatnya itulah orang kemudian menancapkan sebuah patok atau tugu yang menyatakan titik kilometer 0 kota Bandung. Selain itu, Dendels kemudian mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung ini. Di kemudian hari, peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Dendels juga merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota dan arsitektur di Surabaya, karena pada awalnya Dendels ingin memindahkan ibu kota ke Surabaya. Disampingkan memberikan gebrakan pada birokrasi pemerintahan di Surabaya, Dendels juga melakukan banyak pembangunan di sana. Dendels berhasil merubah wajah Surabaya dari sebuah desa menjadi sebuah kota Eropa kecil. Di Surabaya, atas perintah Dendels didirikan sebuah benteng Lodewijk di daerah pelabuhan yang menuju ke laut, yang maksudnya untuk menahan serangan Inggris dari arah laut. Selain itu, Dendels juga memerintahkan untuk mendirikan pabrik senjata di Surabaya untuk memperkuat persenjataan dari pasukan artileri di Surabaya. Dendels juga memerintahkan untuk memindahkan rumah sakit militer ke daerah Kota Bawah dengan sebuah rumah sakit yang lebih baik di daerah Simpang yang letaknya jauh di bagian selatan kota. Rumah sakit tersebut letaknya tidak jauh dari rumah dinas Gubernur Jatim yang sekarang menjadi Gedung Gerahadi, yang pada tahun 1810 direnovasi oleh Dendels dengan gaya Empire Indi, sehingga kota Surabaya yang dulunya terkonsentrasi di sekitar pusat pemerintahan Sipil Center di mulut Jembatan Merah, sekarang sebagian gedung penting pemerintahan dipindahkan ke bagian selatan. Tindakan Dendels ini mirip dengan apa yang diperbuat di Batavia. Strategi lompatan katak Dendels untuk meluaskan kota Surabaya dari pusat kota di sekitar Jembatan Merah ke arah selatan ini baru terlihat keberhasilannya pada awal 20. Tindakan dan langkah penerapan ide revolusi Prancis di Jawa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Mr. Herman William Dendels. Prancis di bawah pimpinan Napoleon juga bermusuhan dengan koalisi Inggris, Rusia, Prusia, Spanyol, Batavia, Austria. Dalam pertempuran di Jena, wilayah Jerman sekarang, Oktober 1806, Napoleon mengalahkan pasukan Raja Prusia Frederick William III. Bubarlah koalisi ini. Sebulan kemudian, Napoleon mengeluarkan Dekret Berlin, disusul Dekret Milan pada bulan Desember. Intinya, kedua dekret ini melarang Britania Raya Inggris berdagang dengan negara-negara sekutu Prancis. Tetapi sang adik, Louis Napoleon Bonaparte, tidak mengetahui perintah ini. Malah dia mengizinkan Inggris mendirikan bangunan-bangunan pengawas di pelabuhan-pelabuhan Belanda. Napoleon marah dan adiknya diturunkan dari jabatan raja tahun 1810. Tidak berhenti di situ, sang kaisar menggabungkan Belanda ke dalam negara Prancis sesuai kesepakatan Rambate. 6 bulan kemudian, berita penggabungan Belanda ke dalam Kekaisaran Prancis sampai kepada Dendels. Kemenangan Prancis atas Prusia tentu menjadikan Dendels gembira bukan kepalang. Dulu dia terusir dari Belanda ketika Prusia menyerbu Belanda dan mengembalikan William Orange V sebagai Raja Belanda. Dendels kabur karena terancam hukuman mati. Pada tanggal 17 Februari 1811 mendaratlah kapal Claudius Civilis dengan membawa surat yang datangnya dari Menteri Angkatan Laut dan Koloni Prancis yang intinya memberitahukan kepada Gubernur Jenderal bahwa negara Belanda secara resmi telah bergabung dengan Prancis. Untuk itu ia diminta untuk mengibarkan bendera Prancis di setiap kantor pemerintahan dan mengubah semua surat resmi dan sumpah dengan menggunakan bahasa Prancis. Dendels menyambut gembira berita tersebut. Pengaruh Prancis menjadi sangat kental di Jawa tak kala Dendels mendeklarasikan bahwa Pulau Jawa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Prancis. Karena pada saat itu Dendels hanya menguasai Pulau Jawa karena Jawa satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris. Adapun ide-ide revolusi Prancis yang diterapkan di Jawa antara lain dalam upaya menegakkan liberty atau kebebasan, Gubernur Jenderal mengeluarkan instruksi untuk membebaskan semua budak yang ada di Hindia Timur.
Para budak ini dimanfaatkan untuk pemerintah untuk kepentingan militer. Berdasarkan instruksi 16 Februari 1808, semua penduduk baik Eropa maupun pribumi yang memiliki budak diharuskan membebaskan mereka dan menyerahkan kepada pemerintah. Tujuan pembebasan para budak ini adalah untuk dilatih menjadi tentara pribumi sesuai dengan Undang-Undang Koloni Republik Batak tanggal 31 Agustus 1803. Komisi Penyusun Undang-Undang Koloni Republik Batak memberikan 7 buah saran dan masukan kepada Napoleon Bonaparte tentang sistem pertahanan di koloni Hindia Timur. Salah satu saran yang diberikan kepada Kaisar Napoleon, pasal 2, berbunyi bahwa di Pulau Jawa dapat segera dibentuk pasukan pribumi yang apabila terjadi perang dapat dilipat gandakan 2 atau 3 kali lipat tanpa harus menambah jumlah perwira atau ajudan yang harus dijabat oleh orang Eropa. Menjelang pemanggilan kembali Daniels ke Eropa, berdasarkan laporan Brigadir Jenderal G.H. Guslow pada tanggal 11 Mei 1811, jumlah pasukan pribumi yang ada di Pulau Jawa sebesar 13.838 orang. Tentara pribumi ini bergabung dengan 2.430 tentara Eropa dan 1.506 tentara Ambon. Mereka dipusatkan di benteng Master Cornelis. Di bidang kehidupan keagamaan, pada saat kedatangan Dendels di Batavia hanya terdapat satu gereja, yakni gereja Protestan. Kondisi ini telah lama berlangsung mengingat bahwa pada masa VOC hingga kedatangan Dendels, agama Katolik dilarang. Umat Katolik jumlahnya sangat sedikit. Gereja mereka kecil dan tidak cukup luas untuk menampung umat yang akan menjalankan ibadah setiap minggunya. Melihat kondisi seperti ini, atas inisiatif Dendels, pemerintah kolonial menyediakan sebidang tanah dengan harapan umat Katolik dapat membangun tempat ibadah mereka. Mengingat bahwa perlakuan pemerintah terhadap umat Katolik sebelum kedatangannya masih mengalami banyak hambatan, Dendels pada tanggal 6 Februari 1810 mengeluarkan peraturan tentang pelayanan gereja dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada umat Katolik untuk berkembang. Pelayanan gereja ditetapkan sebagai berikut. Untuk wilayah Batavia Omleden ditetapkan 9 pendeta reformasi, 4 pendeta Luther, dan 7 orang pastor. Sedangkan wilayah ibu kota yaitu Batavia dan Weltervelden ditetapkan 4 orang pendeta reformasi, 4 orang pendeta Luther, dan 2 orang guru agama Katolik. Untuk kota Semarang ditetapkan 2 pendeta reformasi, 1 pendeta Luther, dan 2 orang guru agama Katolik. Untuk kota Surabaya ditetapkan 2 orang pendeta reformasi, 2 orang pendeta Luther, dan 2 orang guru agama Katolik. Dengan demikian, semua gereja diatur berdasarkan pada jumlah umat yang ada di setiap wilayah, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh gubernur jenderal manapun. Untuk memberikan pelayanan kepada penduduk yang mencari keadilan, Dendels menginstruksikan untuk menambah pengadilan tinggi di Surabaya, agar masyarakat pencari keadilan yang tinggal di ujung timur dapat dilayani. Pembenahan badan peradilan dilakukan oleh Gubernur Jenderal dengan mendirikan peradilan khusus di setiap kabupaten. Di setiap landros atau prefektur didirikan lembaga peradilan, siapapun dapat diajukan ke pengadilan apabila melanggar hukum. Sebelum adanya ketetapan hukum yang pasti, terdakwa masih belum bisa dianggap bersalah, praduga tak bersalah. Sementara itu, di beberapa kabupaten juga didirikan pengadilan musyawarah yang disebut sebagai predegering. Dengan didirikan lembaga peradilan di setiap kabupaten, maka kesulitan untuk menghadirkan saksi dapat dihindari. Lembaga peradilan tetap berfungsi walaupun tidak ada pihak keluarga korban yang menuntut. Negara akan menuntut setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun. Demikian pula hukum yang berupa potong tubuh dilarang keras, karena hal itu akan menimbulkan efek negatif di masyarakat, yaitu munculnya tindak kejahatan baru sebagai tindakan balas dendam. Keputusan pengadilan terhadap tindak kejahatan berat yang dapat dituntut dengan hukuman mati harus dilakukan di Pengadilan Tinggi Batavia. Gubernur Jenderal akan mempertimbangkan kembali vonis mati yang dijatuhkan kepada terpidana.
Dalam mengadili semua perkara, keputusan pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan. Anggota sidang harus mencari dan menelaah informasi yang diperoleh dari semua saksi. Informasi ini harus digali dan diperoleh sebanyak mungkin sebelum keputusan dijatuhkan. Kepada terdakwa harus disampaikan dakwaannya. Bahkan terdakwa diizinkan untuk melakukan pembelaan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Apabila terdakwa sudah menerima putusan hakim dan tidak mengajukan banding, hakim harus menegaskan hukuman yang diberikan kepada terdakwa sebanyak 2 kali. Apabila sudah tidak ada lagi keinginan untuk banding, terdakwa dapat langsung dieksekusi. Pada tahun 1810, Daniels menghidupkan kembali surat kabar yang sebelumnya pernah terbit dan mati, Batavia Colony Koran. Surat kabar ini terus terbit hingga berakhirnya kekuasaan kolonial di Indonesia. Pada edisi pertama, pada tanggal 5 Januari 1810, Batavia Colony Koran. Di dalam edisi pertama terdapat kutipan suatu dokumen pemerintah General Reglement yang menunjukkan aturan umum General Reglement yang dibuat oleh Gubernur Daniels setelah 2 tahun menjabat untuk menetapkan beberapa nama tempat yang dijadikan sebagai patokan checkpoint jaringan-jaringan jalan pos. Dalam menjalankan prinsip hak milik, baik hak milik pribadi, kelompok ataupun negara, Daniels memberikan penekanan pada pemberantasan korupsi yang dianggapnya sebagai upaya seseorang atau sekelompok orang untuk memiliki hak milik negara menjadi hak milik pribadi atau kelompok yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Untuk keperluan itu, ia melakukan beberapa langkah untuk pemberantasan korupsi di wilayah Hindia Timur seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Daniels telah menutup semua celah kecurangan yang dapat dilakukan oleh pegawai pemerintah agar tidak melakukan korupsi. Namun ternyata penutupan celah kecurangan ini tidak membuat para koruptor kehilangan akal. Mereka menyuruh penduduk pribumi untuk melakukan pembalakan hutan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri kondisi hutan yang rusak tak kalah melakukan perjalanan ke Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Ia sadar bahwa hutan di Pulau Jawa menyimpan kekayaan yang sangat besar, yang memicu para pegawai pemerintah melakukan pembalakan secara liar demi keuntungan pribadi mereka. Untuk menjaga kekayaan alam hutan, ia mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan hutan ini. Untuk menghindari pembalakan liar, ia memberikan kode pada setiap kayu yang disetorkan ke gudang. Untuk menghindari terjadinya pembalakan liar, pemerintah telah mengeluarkan kode rahasia tentang asal-muasal kayu tersebut. Contohnya, kayu jati dari Surabaya diberikan S1, kayu jati dari Gresik diberikan kode G2, kayu dari Rembang diberikan kode R3, dan lain sebagainya. Perlawanan rakyat Nusantara terhadap kebijakan Daniels. Perang Tondano sebenarnya sudah mulai semenjak dicabutnya perjanjian Verbon pada tanggal 10 Januari 1679 dan dibagi menjadi 2 tahap, Perang Tondano 1 dan 2. Adapun Perang Tondano II dilatar belakangi karena kebijakan Gubernur Jenderal Daniels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris memerlukan pasukan dengan jumlah yang besar. Untuk menambah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daniels, melalui Kapten Harding, Residen Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah, walak atau daerah setingkat distrik. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa, sehingga terjadi pertempuran antara pasukan Belanda dengan rakyat Minahasa. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi harus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano harus memberikan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 4 dan 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah, dan sejak itu
yaitu hilanglah kemerdekaan rakyat Minahasa. Pemanggilan Daendels oleh Napoleon ke Eropa. Dalam rangka penyerbuan ke Rusia, Napoleon memerlukan seorang jenderal yang handal dan pilihannya jatuh kepada Daendels. Dalam Korps Tentara Kebanggaan Prancis, Grand Army, ada kesatuan legium asing, Legion Étrangère, yang terdiri atas kesatuan bantuan dari raja-raja sekutu Prancis, di antaranya adalah sekutu dari Duke Württemberg yang terdiri atas 3 divisi, kira-kira 30.000 tentara. Tentara Württemberg ini sangat terkenal sebagai pasukan yang berani, pandai bertempur, tetapi sulit dikontrol karena latar belakang mereka sebagai tentara bayaran pada masa sebelum penaklukan oleh Prancis. Napoleon mempercayakan kesatuan ini kepada Daendels ketika tiba di Paris dan perjalanannya di Batavia. Daendels disambut sendiri oleh Napoleon di Istana Tuileries dengan perbandani merah. Di sana ia diberi instruksi untuk memimpin kesatuan Württemberg dan terlibat dalam penyerbuan ke Rusia pada tanggal 22 Juni 1812 dan dianugerahi pangkat kolonel jenderal. Demikian perjalanan kekuasaan Daendels selama kurang lebih 3 tahun di Hindia Belanda atau di Nusantara di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, Prancis. Dari sekian banyak proyek Daendels dalam waktu kurang lebih 3 tahun kepemimpinannya, penggabungan, perbaikan dan pembuatan jalan utama Anyer Panarukan adalah yang paling besar pengaruhnya, bahkan di luar yang dibayangkan olehnya sebagai fasilitas yang mempercepat mobilitas pasukan. Dengan kekuatan lautnya, Inggris mempunyai kemungkinan untuk mendarat dimanapun sepanjang pantai utara Jawa. Dampak jalan raya itu ternyata jauh melampaui perkiraan Daendels. Jalan ini telah memenuhi harapan Daendels sebagai sarana ekonomi kolonial, meski tidak memungkinkan untuk menahan pendaratan Inggris. Namun jalan ini mengubah secara besar-besaran kondisi ekonomi dan kehidupan di Jawa. Jalan ini mempersingkat waktu tempuh. Jalan ini memungkinkan pengembangan dan komersialisasi produk-produk perkebunan. Jalan ini juga menciptakan sebuah kelompok sosial penting, yaitu kaum pedagang perantara. Terakhir dan terutama, jalan raya ini menimbulkan pergerakan penduduk yang berpengaruh ke segala bidang. Kita akhiri pembelajaran sejarah hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.